Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi tentang sumber daya manusia dan rancangan kerja. Adapun dari kelompok 5 beranggotakan Fania Ananda, Rizky Andini Putri, Ayu Melani, dan juga Rinda Sofyani. Baik, selanjutnya yang pertama pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dan memberikan nilai tambah dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia sebagai orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Beberapa tugas kepemimpinan kritis manajer mencakup penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber daya manusia antara lain untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak di bidang produksi, barang maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Suatu organisasi baik bisnis maupun non-bisnis tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode, baik kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini dimaksud agar perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Jadi, organisasi harus berusaha merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan orang-orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan selanjutnya, kendala-kendala pada SDM. Yang pertama, bauran produk. Yang mana apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tetap. Yang kedua, peralatan teknologi yang mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan. Kemudian yang ketiga, keputusan lokasi. Itu pun juga berpengaruh pada lingkungan kerja di mana karyawan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kerja dan komponennya. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan yang secara efektif dan efisien yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi oleh karyawan. Desain pekerjaan juga dapat didefinisikan sebagai fungsi menetapkan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuannya yaitu untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan individual para pemegang jabatan. Selanjutnya yaitu komponen desain kerja. Terdapat 7 komponen desain kerja. Yang pertama ada spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan yaitu sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas khusus. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang lebih cepat oleh karyawan. Yang kedua, ekspansi pekerjaan atau pemekaran pekerjaan.
Pemekaran pekerjaan merupakan sebuah sistem di mana karyawan dipindah dari pekerjaan yang khusus di bidangnya dan berpindah dengan bidang yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dengan motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, komponen psikologis. Komponen ini memusatkan bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum, misalnya seperti keahlian. Yang kelima, tempat kerja yang visual, yaitu pengguna beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. Yang keenam, ergonomik dan metode kerja, yaitu alat penghubung antara manusia dan mesin. Ergonomik berarti penelitian terhadap kerja. Nah, analisis metode kerja memusatkan perhatian bagaimana sebuah tugas dikerjakan, mengimbangi prosedur kerja yang aman, dan menghasilkan produk yang bermutu secara efisien. Yang ketujuh ada tim mandiri. Tim mandiri yaitu sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap. Nah, pelaksanaan tim mandiri ini diawasi oleh seorang anggota yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Saudari Rinda tentang unsur-unsur desain pekerjaan. Unsur organisasi menurut Handoko pada tahun 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisien di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu akan menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output yang lebih tinggi. Kemudian pendekatan dalam perencanaan kerja. Yang pertama, manajemen ilmiah. Pendekatan ilmiah berdasarkan pada konsep bahwa dalam mencapai efisien yang tinggi, seorang pekerja dituntut untuk dapat menguasai pekerjaannya. Hal tersebut dapat dicapai bila pekerjaan tersebut hanya menangani satu jenis pekerjaan yang tidak berganti-ganti. Dengan kata lain, diperlukan adanya spesialis tenaga kerja untuk setiap jenis pekerjaan. Spesialis merupakan penguasaan kemampuan dengan ruang lingkup tertentu. Kemudian yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang kompleks, sehingga diperlukan adanya pendekatan tertentu dalam penanganannya. Yang ketiga, pendekatan sosioteknis. Pendekatan ini mengarahkan pada pengembangan tugas yang tidak hanya mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, tetapi juga memperhatikan faktor sosial tempat karyawan bekerja. Pendekatan tersebut sangat umum dan tidak melakukan perubahan khusus dalam organisasi. Pendekatan ini mencakup pembentukan kelompok kerja yang masing-masing bertanggung jawab untuk sebuah tugas atau job. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan komitmen antara manajemen dan pekerja. Mungkin sampai sini presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai sini presentasi yang telah kami sampaikan. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.